Baik, teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi fundamental, yaitu sesi paling awal bagaimana cara belajar dan bagaimana cara menggunakan e-course ini. Persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan sebelum belajar e-course Fantastic Brand. Baik, yang pertama adalah strategi bukan taktik. Apa artinya? Ada salah seorang klien saya yaitu di fashion muslim, offline. Punya toko, retailer ya. Artinya retailer adalah dia ambil barang dari Tanah Abang kemudian dijual di tokonya. Nah, kemudian suatu ketika dia minta advice dari saya setelah difotokan dan saya datang ke tempatnya. Ternyata yang saya lihat adalah kok kayaknya tampilannya kurang enak dilihat gitu. Bukan saya minta ganti dia logo, enggak. Waktu itu saya bilang gini, udahlah untuk di awal kamu terangin dulu tuh tokonya. Tambahin lampunya, supaya apa? Supaya mirip sama tuh Indomaret sama Alfamart yang kalau orang lewat itu kelihatan udah terang banget itu. Karena tokomu itu cukup menurut saya kurang terang gitu. Nah, akhirnya beliau menurut untuk dipasang lampu lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, setelah dipasang, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, langsung omsetnya langsung naik, meningkat. Padahal belum diapa-apain. Belum ada strategi promosi, belum ada ganti logo, belum ada tampilan dibenahi. Baru hanya menambahkan lampu saja lebih terang, omsetnya sudah naik. Nah, tapi kemudian saya tidak bisa mengajarkan sebuah workshop bagaimana meningkatkan penjualan toko fashion muslim dengan menambahkan lampu neon. Gitu kan? Kenapa? Menambahkan lampu neon gitu ya. Inilah yang disebut dengan taktik. Nah, yang saya ajarkan adalah di belakang itu. Kenapa strategi itu perlu diambil? Kenapa taktikal itu perlu dilakukan? Kenapa eksekusi itu harus dilakukan? Memang strategi harus dieksekusi. Memang strategi harus dibikin taktik-taktik kecil-kecil. Namun, e-course Fantastic Brand adalah e-course tentang strategi, ya. E-course mengenai strategi. Nah, karena lampu neon inilah yang nantinya kadang-kadang bisa berubah wujud dalam bentuk apapun. Misalnya ada sebuah studi kasus lain lagi di restoran salah seorang klien saya yang dia masih sepi. Kemudian setelah dianalisa, berarti solusinya adalah memindahkan meja kasir ke depan dekat jalan. Fungsinya agar orang mudah drive thru. Ya, jadi sehingga meja kasir yang tersedia di dalam tuh bukan restoran ya, tempat makan fast food, kemudian dipindahkan ke depan dekat parkiran. Supaya apa? Supaya pelanggan dapat melakukan drive-thru, nggak perlu masuk ke dalam gitu. Bisa beli lewat motor. Apa yang terjadi setelah meja kasir dipindah ke depan? Ternyata omsetnya naik, teman-teman. Nah, tapi kemudian saya tidak bisa membuat sebuah workshop bagaimana meningkatkan omset kuliner dengan memindahkan meja kasir. Meja kasir adalah taktikal. Nah, taktik ini bisa berbeda-beda. Di setiap satu bisnis dan bisnis lain ini beda-beda. Tergantung situasi masing-masing. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah framework, cara berpikirnya. Kenapa perlu mindah meja kasir? Karena ada alasan-alasannya, ada analisa-analisanya. Yang kedua, kenapa perlu nambah lampu neon? Kenapa perlu nambah lampu? Karena ada alasan-alasannya. Nah, cara berpikir inilah yang saya ajarkan. Bukan teknis ngasih lampu neon, bukan juga mindah meja kasir. Nanti strategi taktikal ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing bisnis. Karena kalau saya sampaikan sebuah taktikal yang begini, berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat Anda. Karena situasi dan kondisinya berbeda-beda. Tetapi jikalau saya sampaikan frameworknya, saya sampaikan cara berpikirnya, teman-teman bisa mengolah sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Oke, itu yang pertama ya. Sehingga Brand Masterclass adalah menghadirkan keilmuan yang fundamental dan holistik dan terstruktur. Kelas-kelas yang akan dihadirkan di Brand Masterclass adalah satu, fundamental ilmunya, sangat fundamental sekali. Kemudian holistik, menyeluruh, dan terstruktur. Oke, yang kedua, fundamental yang kedua, yaitu belajar atau stres. Banyak yang teman-teman, Mas Dodi, saya semakin belajar kok saya semakin bingung ya, kok malah saya semakin stres saya. Mendingan gak usah belajar deh gitu. Karena saking banyaknya ilmu, saking banyaknya informasi, sampai overload pikiran kita.
Nah, kadang-kadang juga misalnya ikut sebuah kelas, ikut sebuah workshop, bisa jadi di workshop saya, bisa jadi di ekor saya, atau bisa jadi belajar dimanapun. Kadang-kadang kita boring gitu, bukan boring ya. Kok kayaknya nggak nyambung nih di tengah-tengah, kok saya hang nih, kok pikiran saya nggak bisa nyantol nih. Nah, kemudian setelah, ini pengalaman yang menarik, ketika saya belajar bagaimana cara manusia itu belajar. Nah, saya belajar dari seorang learning designer. Learning designer itu apa sih? Learning designer itu bukan seorang pembelajar desainer, bukan. Learning designer adalah seseorang yang mendesain ilmu pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran, output dari pembelajaran ini bisa tercapai goalnya. Nah, ada yang namanya learning curve, kurva belajar. Ya. Jadi ketika manusia belajar itu dibagi menjadi 3 kurva. Sumbu X itu berarti yang kemana nih? Yang ke sini ya, ini sumbu X. Mati nih. Sumbu X adalah sumber daya. Artinya apa sumber daya? Kemampuan lah. Oke. Atau kompetensi ya. Sumber daya atau kompetensi Anda. Yang sumbu Y, sumbu yang vertikal, ini adalah sumbu tingkat kesulitan. Ini kesulitan dan yang ini adalah kompetensi. Kurva yang pertama disebut dengan kurva zona rebahan. Kalau masuk ke kurva zona rebahan ini, Anda tidak akan belajar sesuatu. Mau contohnya gimana? Nih, misal ya, ketika saya berikan pembelajaran bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau saya berikan studi kasus dan pembelajaran tentang penambahan seperti tadi, Anda saya yakin dengan sangat mudah mengerjakannya. Kenapa dengan mudah dikerjakannya? Karena kompetensi Anda di atas dari kesulitannya. Misalnya sumber daya Anda sekian, sumber daya Anda tinggi, tapi kesulitannya rendah sekali. Ya, apa yang terjadi? Anda kemampuannya segini, nih kompetensi Anda segini, karena udah pinter banget hari ini, tapi soalnya segini nih, kesulitannya apa yang terjadi? Anda nggak akan belajar apapun, karena itu sangat mudah sekali. Nah, bisa jadi ketika Anda sudah paham terhadap sebuah keilmuan, dan itu kadang-kadang buat Anda boring, Anda nggak belajar sesuatu. Kenapa? Karena itu sangat mudah sekali. Makanya saya sebut dengan masuk ke zona rebahan. Itu yang zona yang pertama. Zona yang kedua disebut dengan zona belajar. Apa itu zona belajar? Zona belajar adalah di mana kalau Anda kemampuannya segini, kompetensinya, maka diberikan kesulitan, diberikan tantangan, diberikan soal 1 atau 2 level di atas kemampuannya. Ingat, zona belajar adalah 1 level atau 2 level di atas kemampuannya. Sehingga ada challenge, ada kemauan untuk belajar. Masih bisa digapai gitu. Ini akan masuk ke zona belajar. Kemudian zona yang ketiga adalah yang disebut dengan zona frustasi. Apa itu zona frustasi? Ketika Anda kemampuannya 5 misalnya, level 5, tapi diberikan soal level 10, 5 level di atas kemampuan Anda, maka Anda langsung hang, langsung error, langsung frustasi. Gitu kan? Nah, contohnya gimana nih? Contoh saya kasih sampel. Misalnya ada akun eksekutif baru, ngelamar di NEMA. Setelah ngelamar, akun eksekutif tugasnya apa sih? Akun eksekutif itu tugasnya adalah presentasi ke klien plus melakukan brief ke klien. Ya. Nah, pada saat tim saya yang baru ini masuk ke kantor, ternyata dia belum pernah punya pengalaman menjadi akun eksekutif sama sekali. Sama sekali belum ada pengalaman. Sehingga apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia harus belajar tentang 2 kemampuan ini. Nah, kalau dia pada saat masuk langsung, besok kamu presentasi ya, besok kamu langsung ngebrief ya, apa yang terjadi? Kira-kira masuk ke zona mana? Zona frustasi, zona belajar, atau zona rebahan? Yes, Anda benar, masuk ke zona frustasi. Kenapa? Karena tantangannya melebihi dari kompetensinya. Maaf, tantangannya melebihi dari kompetensinya. Oke, ini akan masuk zona frustasi. Nah, kemudian apa yang saya lakukan nih supaya dia masuk ke zona belajar? Oke ya, saya kasih gini dulu. Mas, besok kalau pas saya presentasi, besok waktu saat saya ngebrief, tolong kamu catat. Ya, kamu buat memo, kamu pelajari sesuatu. Bagaimana cara saya presentasi? Bagaimana cara saya ngebrief? Kamu pelajari ya. Oke.
Hari presentasi pertama dia mempelajari, menulis, dia exciting sekali. Kenapa? Karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dia tulis cara presentasi gimana itu. Oke, kalau sudah, saya tanyakan belajar apa hari ini? Oh, saya belajar banyak, Pak. Presentasi kedua, dia masih exciting karena ternyata ada hal yang tidak dilakukan di presentasi pertama tapi dilakukan di presentasi kedua. Oke, belajar lagi exciting. Kedua, 3, 4, 5, 6. Pada saat dikasih tantangan yang sama terus berulang-ulang, dia mulai mengulang. Kayaknya ini polanya udah ke pola nih. Dia udah belajar cara presentasi bagaimana, cara brief bagaimana. Pada saat meeting ke-7, dia tidak lagi masuk ke zona belajar, tapi dia sudah masuk ke zona rebahan. Kenapa? Karena pada saat meeting ke-7, kompetensinya sudah meningkat, tapi tantangannya masih sama. Nah, dia nggak akan belajar. Dia udah nggak belajar lagi. Dia udah mulai boring. Kenapa? Karena tidak ada tantangan baru lagi. Nah, harusnya kalau pada saat sudah belajar, kompetensi sudah meningkat, maka kasih soal tambahan, kasih tantangan tambahan. Apa misalnya? Tadi sudah diminta untuk belajar saya presentasi, meresume cara presentasi saya, cara belajar saya. Kemudian tantangannya adalah, yang kedua adalah, meeting ke-8, kamu bikin memo, bikin note to land, ya, bikin note to land. Hasil meetingnya gimana? Tolong kamu buat formatnya. Kamu bikin resume dari meeting itu. Nah, mulai ada tantangan baru. Yang pertama, belajar cara ngebrief, belajar cara presentasi. Tantangan berikutnya adalah tantangan bagaimana cara membuat resume. Nah, satu tahap, lama-lama dia menjadi kompeten sesuai presentasi dan bisa melakukan brief. Sehingga ketika saya paham tentang kurva belajar ini, setelah belajar dari seorang learning designer, maka saya rombak semuanya. Ya, saya rombak semuanya modul-modul saya. Cara saya menyampaikan, bagaimana cara saya membagi e-course, bagaimana cara saya membuat latihan per modul, saya rombak semuanya. Agar apa? Agar setiap peserta selalu berada di zona belajar. Contohnya begini, misalnya situasinya Anda posisi di sini nih, misal. Posisi A dan posisi B. Ya, di posisi A ini Anda tidak tahu positioning itu apa dan bagaimana Anda nggak tahu. Tujuannya adalah biar paham dan bisa membuat positioning, gitu kan? Nah, caranya gimana supaya bisa dari tidak paham, bisa paham dan bisa. Dan dari tidak paham dan tidak bisa menuju ke goalnya adalah paham dan bisa membuat positioning. Contohnya begitu ya. Oke. Nah, dari A ke B ternyata di sini ada beberapa part. Misalnya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan tahap 5. Nah, tahap 1 ini misalnya adalah membahas tentang penjelasan apa itu market kategori. Kemudian yang kedua adalah bagaimana market kategori itu terbentuk, misalnya di pikiran. Kemudian yang ketiga baru tentukan market kategori Anda. Nah, ini step by step nih. Step by stepnya begini. Kalau kita urutkan, nanti tahap kelima Anda sudah bisa bikin positioning. Nah, kalau di tahap 1, 2 tidak paham, kemudian Anda tahu-tahu belajar langsung ke tahap 3, apa yang terjadi? Anda tidak lagi masuk ke zona belajar, Anda akan masuk ke zona frustasi. Kenapa? Karena pada saat Anda mau belajar di step nomor 3, Anda harus paham dulu step 1 dan step 2. Untuk paham step 2, Anda harus bisa memahami step 1. Nah, modul yang saya buat, ini saya rancang sedemikian rupa agar pembelajarannya step by step. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Sehingga di e-course ini ada beberapa latihan yang dimana teman-teman harus mengerjakannya. Kenapa harus dikerjakannya? Supaya teman-teman bisa masuk selalu di zona belajar dari step by step.